Masjid Chaiwan atau disebut juga Masjid Cape Collinson adalah masjid kelima yang dibangun di Hong Kong. Terletak di Cape Collinson Road, Tai Tam Gap, Chaiwan. Lokasi yang tidak mudah dijangkau bagi yang tidak terbiasa dengan wilayah tersebut, selain juga karena keberadaan masjid ini dikelilingi oleh hutan dan pemakaman. Penampakan luar Masjid Chaiwan ini tidak terlalu menonjolkan style Timur Tengah sebagaimana masjid pada umumnya, kecuali pada bagian kubahnya. Balai sembahyang yang berada di lantai 2 disempurnakan dengan marmer berkualitas nan mewah. Di balai sembahyang yang megah ini juga disediakan satu ruang tertutup yang dikelilingi oleh kelambu yang diperuntukkan untuk para muslimah untuk sholat, merapikan hijab atau pakaian, juga sebagai tempat mukena. Halaman masjid cukuplah luas, dijadikan sebagai tempat perkumpulan acara-acara kecil keagamaan. Ada yang menarik perhatian? Seekor dogi yang standby di gerbang menuju halaman masjid, yang kata salah satu jamaah, dogi ini memang ditugaskan untuk menjaga pintu gerbang masjid. Jadi meskipun dia tidak mengganggu, tapi hati-hati teman-teman jika barang atau pakaian kita tersentuh lantai di luar masjid. Meskipun lokasi jauh di pedalaman, namun masjid ini tidaklah sepi pengunjung. Selain perorangan oleh warga muslim sekitar, Pakistan, India, juga kawan pekerja migran Indonesia, kunjungan juga dari komunitas atau grup yang berkunjung dengan maksud tur ibadah, juga berziarah. Sejarah singkat Masjid Chaiwan. Masjid Chaiwan dibuka pada 4 Agustus 1963 dan pada dasarnya dikhususkan sebagai tempat sembahyang upacara pemakaman saja, bukan sebagai tempat ibadah rutin harian seperti sekarang. Dikarenakan lokasi yang terisolasi di pedalaman dan tak ada warga muslim yang tinggal di situ kecuali penjaganya. Namun seiring berjalannya waktu, semakin banyak keluarga muslim yang menempati wilayah Chaiwan, dan secara bertahap mereka menunjukkan keaktifan beribadah harian di masjid tersebut. Hingga pada tahun 2005, organisasi pendanaan muslim di Hong Kong merenovasi masjid tersebut juga memfasilitasinya.
Baru pada tahun 2010, masjid ini ditunjuk sebagai Great Third Historic Building atau penghargaan dan perlindungan bangunan bersejarah kelas ketiga di Hong Kong. Baiklah, sekarang saatnya saya mengajak teman-teman menelusuri pemakaman. Memasuki pemakaman dari arah masjid, pastikan teman-teman membaca papan aturan yang disematkan di tembok sebelah kiri sebelum tangga ke makam. Peraturan 1. Tidak diperbolehkan menaruh persembahan, sekalipun itu berupa stik dupa, uang kertas, buah-buahan, atau yang lainnya. 2. Tidak diperbolehkan melakukan gestur-gestur semacam menyembah atau berlutut di makam. 3. Tidak diperbolehkan terisak-isak dan membicarakan masa lalu almarhum. 4. Tidak diperbolehkan membawa hewan peliharaan ke makam. 5. Hormati mayat. Jangan menginjakkan kaki di jirat atau kijing atau gundukan tanah. 6. Bagi perempuan, tidak diperbolehkan memakai baju lengan pendek. Pakaian bawah harus panjang sampai di bawah mata kaki, baju berkerah dan lengan panjang, serta tentu saja harus berhijab. Sedangkan bagi laki-laki tidak diperbolehkan mengenakan celana pendek. Dan yang pasti teman-teman, jaga sikap dan etika ketika kita di sini. Jangan sampai kita merusak citra profesi, komunitas, bahkan negara kita. Makam ini dibagi menjadi 9 bagian. Setiap bagian adalah setiap tingkatan tanah. Bagian 9 adalah tanah makam yang terletak paling bawah, yakni di sebelah masjid. Sedangkan bagian 1 adalah lahan paling atas di mana banyak pola-pola makam yang masih kosong dan belum terisi. Tampak dari makam muslim ini, bukit makam Cina berjajar rapi berdampingan dengan pegunungan hijauan subur. Menelusuri makam ini sendirian, memberanikan diri, meyakinkan hati, menuntun nalar. Cepat atau lambat, seperti inilah segala yang menuntut tiap hembus nafas bersaksi akan berakhir.